Alhamdulillah adiknya tadi hijau ya. Kalau ada yang ini untuk segera lapor, tapi di meja 4 kasih penyuluhan dulu, laporkan ke bidan, terus nanti kan bisa diteruskan ke saya ya. Nah, ini cara pengukuran panjang badan bayinya, agak susah sih. Iya, ya, ini harus 2 orang ya. Itu kan gambarnya kelihatan ya Bu, 2 orang di bagian mana aja Bu? Ya, kepala sama kaki. Nah, kadang ibu-ibu masih keliru ya, ini masalahnya. Nah, Bu, kadang kan kita masangnya masih begini ya. Nah, kalau begini, ini yang bagian sininya kasihan kena lehernya si bayi. Ya, jadi ketika ibu masak itu harus diberdirikan gini. Ya, diberdirikan. Sebenarnya di gambar sudah ada loh Bu. Cuma mungkin nggak paham sama gambarnya. Yang bolongnya atas ya. Nah, gini ya, ibu-ibu kaki ya. Ini untuk masaknya. Terus, nah yang di kaki jangan gini ya. Kemarin saya ada beberapa posyandu saya datangi, ketawa-ketawa ya saya datangi. Nah ini masih gini, tapi harusnya kakinya begini loh Bu. Jadi benar-benar telapak kakinya itu nempel di sini. Ya anggap saja ini kunci. Ya, nah ini harus nempel gini. Gitu. Ya. Jangan keliru gini ya. Yang di belakang kelihatan Bu? Kelihatan ya. Nanti ya di sini kita lihat dulu kalau nggak apa ya. Ini untuk yang tinggi badan, sama tetap sebenarnya harus 2 orang. Tapi kalau anaknya oke gampang diajak ngomong nggak apa-apa 1 orang. Mau lihat videonya langsung atau nanti dulu? Iya, tapi nggak lama. Minta tolong diperhatikan ya ini video ya ini. Diperhatikan bagi ibu-ibu kader. Dan pertumbuhan anak dengan pemberian makan dan lingkungan pengasuhan yang ideal sehingga dapat mendorong dan anak mereka untuk mengembangkan standar pertumbuhan anak tersebut. WHO melakukan sebuah studi yang disebut Multi-Center Growth Reference Study atau MGRS pada anak-anak dari latar belakang etnis beragam yang tinggal di 6 negara yang berbeda di seluruh dunia. Video ini merupakan pengembangan dari video yang telah dibuat oleh WHO dan sebagai pelajaran penyebaran pertumbuhan balita di Indonesia. Ukuran dalam video itu adalah contoh penting untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah benar dan akurat. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran panjang badan, tinggi badan, dan berat badan, disertai persiapan alat dan kalibrasi. Alat antropometri yang digunakan untuk mengukur dan menimbang. Pengenalan alat-alat yang akan digunakan untuk panjang dan tinggi badan adalah sebagai berikut. 1. Infratometer atau live bore digunakan untuk mengukur panjang badan anak berumur kurang dari 24 bulan. 2. Mikrotoa
digunakan untuk mengukur tinggi badan anak berumur 24 bulan atau lebih. Alat-alat yang akan digunakan untuk menimbang berat badan adalah sebagai berikut. 1. Baby scale digunakan untuk menimbang bayi umur 0 sampai 6 bulan. 2. Gacing, timbangan digital, balance scale, dan beam balance digunakan untuk menimbang anak umur 0 sampai dengan 59 bulan. Mengukur panjang badan. Panjang badan diukur dengan menggunakan infantometer. Pengukuran dilakukan dari kepala sampai telapak kaki. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang, 1 pengukur utama dan 1 asisten pengukur. Panjang badan untuk bayi dan anak-anak kurang dari 24 bulan. Persiapan. Letakkan infantometer pada bidang atau meja yang datar dan rata. Pasang infantometer sesuai urutan yang benar. Tarik papan geser maju mundur untuk memastikan tidak ada hambatan. Beri alas kain tipis pada alat ukur bagian kepala untuk kenyamanan bayi. Itu tipis aja ya Bu, jangan pakai bantal ya. Kemarin ada yang pakai bantal setelah dan lepaskan aksesoris di bagian kepala yang dapat menghambat proses pengukuran. Cara pengukuran panjang badan. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan papan geser. Jari-jari kaki anak menunjuk ke atas. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak sesuai dengan garis Frankfurt. Pastikan ibu berdiri dekat anak untuk menenangkan anak tanpa mengganggu proses pengukuran. Asisten pengukur memegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh papan ukur. Garis Frankfurt vertikal. Posisi ini dikenal sebagai garis Frankfurt vertikal. Setelah papan geser dipastikan menempel tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca hasil panjang badan anak dan catat. Mengukur panjang badan dapat membuat anak-anak gelisah, sehingga proses pengukuran membutuhkan ibu untuk membantu menenangkan anaknya. Bila anak terus gelisah dan menangis, pengukuran harus dilakukan dengan lebih cepat, namun tetap akurat. Tetap pastikan kepala hingga kaki diposisikan dengan benar. Pada pengukuran panjang badan bayi muda, tidak mungkin untuk meluruskan lutut bayi baru lahir seperti anak-anak yang lebih tua. Bayi baru lahir masih sangat rapuh dan bisa menyebabkan jika tekanan terlalu keras, sehingga harus kepala sama megang kaki ya posisi Bu. kaki yang benar dengan Kalau bayi enak masih diem. tarik papan geser. Tapi cuman hati-hati jangan terlalu ditekan, bisa Baca jadi hasil pengukuran dari angka kecil ke angka yang lebih besar. Catat hasil pengukuran panjang badan. Pengukuran pada anak gemuk memiliki cara yang sama dengan memperhatikan, meluruskan ada yang punya anak kepala gemuk, dan kaki. balitanya maksudnya balita di posyandunya tetap sama ya Bu, perlakuannya ya meskipun gemuk ya tetap ada yang menempel. Perhatikan
Nah, posisi kepalanya diperhatikan, jadi harus garis lurus antara telinga sama matanya. Jadi itu yang tugasnya di bagian kepala. Dan nempel bagian sini, nempel. Baca badan sampai desimal 0,1 cm. Tinggi badan Yang untuk usia berapa kan Bu? Di atas 2 tahun ya. ketentuan di lantai yang datar dan Tidak bisa cara pada masangnya. dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka menunjukkan angka 0. Baru yang atas menyesuaikan yang di bawah, biar jangan kebalik. Ya kemarin Meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Geser kepala mikrotoa ke atas. Pengukuran tinggi badan. Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotoa. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan kaki anak berdiri dengan tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, Nah, bagian belakang kepala, punggung, paku, bokong, betis, sama harus ini. dibentuk papat. Ya, ada berapa Bu? 5 Pandangan pengukur tempat yang harus nempel sama tembok. Posisikan kepala anak sehingga garis horizontal yang menghubungkan tragus dan ujung mata tegak lurus dengan papan atau tembok. Ini adalah garis Frankfurt. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotoa Cara nariknya gitu ya Bu. Jadi tetap nempel mikrotoanya saat membaca hasil pengukuran. Mata pengukur sejajar dengan jendela baca. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Pengukuran tinggi anak gemuk memiliki cara yang sama, hanya dengan memperhatikan 3 hal yang menempel pada papan atau tembok, yaitu punggung, bokong, dan betis. Yang Lepaskan ya, sepatu, punggung, bokong, hiasan sama rambut, atau aksesoris lain yang menghambat pengukuran. meskipun lucu-lucu tetap harus dilepas Bu. Diingatkan menempel pada papan atau Izin tembok. dulu sama ibunya ya. Jangan langsung diututi, nanti Bu bisa marah. Wes ayo kok copot deh. Ya. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Nah, megangnya mikrotoanya gitu ya Bu, dari atas. Jadi tetap Mengukur nempel. tingginya atau berdiri, maka hasil pengukuran ditambah 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Nah, ini loh Bu yang tadi. Jika anak berusia 2 tahun atau lebih diukur panjangnya atau terlentang, maka hasil pengukuran dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Penimbangan berat badan. Sebelum ditimbang, minta ibu membantu melepas sepatu, diapers, topi, baju, jaket, dan celana anak, terutama yang tebal. Anak sebaiknya ditimbang dengan pakaian yang seminimal mungkin. Ya, memang harus digali Bu. Scale.
harusnya dibuka semua ya dan Bu cukup ya. cahaya. Itu yang benar malah ya. Alas Apa di juga atas timbangan. Pastikan angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Nah ini dilihat dulu Bu sebelumnya pakainya belum. Letakkan bayi di atas timbangan. Baca angka pada jendela baca dan catat berat badan bayi. Menimbang berat badan anak menggunakan dacin. Persiapan. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti pelana bangunan atau penyangga kaki 3 yang kuat. Ikat dacin agar lebih aman. Letakkan bandul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku timbang tidak dalam posisi lurus, maka timbangan perlu diterang atau diganti dengan yang baru. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. Pastikan bandul geser berada pada angka 0. Kelihatan ya Bu yang belakang? Pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang yang kosong pada dacin. Seimbangkan dacin yang telah dilebani dengan sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang dengan memberi kantung plastik berisikan pasir atau kerikil di ujung batang dacin sampai kedua jarum di atas tegak lurus. Dilihat jarumnya harus tegak. Cara menimbang anak. Masukkan anak ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus. Baca berat badan anak dengan melihat angka di ujung bandul geser. Kembalikan bandul ke angka 0 dan keluarkan anak dari sarung timbang. Catat hasil penimbangan dengan benar dalam kilogram dan ons. Menimbang berat badan anak menggunakan timbangan digital. Persiapan. Pasang baterai pada timbangan digital. Letakkan timbangan di tempat yang keras, rata, dan cukup cahaya. Kalau sudah selesai dilepas ya Bu, pastikan angka yang muncul pada jendela baca adalah baru dipasang lagi ya, jadi nggak perlu. Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan ibu melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Pakaian ibu tidak boleh menutupi jendela baca. Kemudian, minta ibu berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan ibu. Minta ibu untuk tetap di timbangan dan berikan bayi ke ibu. Minta ibu untuk tetap berdiri sampai berat ibu dan bayi muncul ke timbangan. Berat badan bayi adalah berat badan ibu dan bayi dikurangi berat badan ibu. Catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Cara menimbang anak yang sudah bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan anak melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Kemudian, minta anak berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan anak. Bacakan dan catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Menimbang anak Ya, itu ya Bu ya, sudah paham Bu tadi dari videonya? Ya, semoga nanti waktu bulan timbang ibu-ibu mempraktekkan sesuai dari videonya tadi. Oke? Nah, untuk selanjutnya Bu, nah ini adalah cara pengukuran status gizi tadi ya, ada berat badan, tinggi badan, panjang badan, nilai sama
Kalau ada yang gemuk tapi gemuknya aneh ya, ibu boleh dipegang pencet selama 3 detik. Terus kalau tidak balik ya legok kayak gitu ya bu, gambarnya itu artinya odema, dia ada penimbunan cairan. Nah itu salah satu tanda gejala gizi buruk. Itu ibu monggo langsung laporkan kepada kami. Ini klasifikasi kurang gizi akut berdasarkan lingkaran tadi ya bu ya. Jadi kalau kurang dari 11,5 gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, nggak usah bingung menghafalkan. Ibu nanti tinggal lihat di warnanya sini, sesuai warnanya ini ya. Bisa tetap aja. Untuk materi yang medis, nah sudah bisa bu di meja 3 pencatatan ya. Tadi kan sudah nimbang, ngisi berat badan, tinggi badan, akhirnya dikasih ke meja 3 pencatatan. Saya secara cepat aja ya. Jadi KMS itu untuk yang KMS terbaru bolak balik ada bagian ibu dan bagian anak ya. Kalau sudah lahiran ya ibu ngisi yang bagian anak aja. Ibu cek di sini ada KMS-nya yang pink sama yang biru. Yang pink untuk siapa bu? Lewat. Yang biru untuk oh ya. Nanti ibu isikan di sini yang pertama identitas, ibu cek dulu sudah lengkap atau belum yang di depan tadi ya. Di sini di awal tadi sudah lengkap apa belum, nama anaknya, tanggal lahir, laki perempuan. Terus di sini diisi umurnya, waktu lahirnya tanggal berapa di kolom pertama sini ya. Ini nanti purpose saya bagi KMS-nya satu-satu ya biar bisa ngecek. Nah sudah diisi ya di kolom pertama ini tanggal lahirnya, di bawahnya berat badannya ditulis berapa kilo waktu lahirnya, namanya 3 kilo, ditulis 3 kilo. ASI atau enggak? Nah itu wajib ibu tanyakan. Kalau dia ASI, kolom ASI eksklusif ini ibu centang. Kalau dia dicampur susu formula berarti disilam atau di strip, monggo bebas ya. Nah, selama ini masih nggak diisi kan? Ya masih suci ya. Terus habis itu, umpamanya bulan depan umur 1 bulan nimbang, ya umpamanya Januari ini dia lahir. Terus Februari diisi sini, Februari tahun 2002 umurnya 1 bulan. Tadi berat badan 3 kilo ya bu. Berat 1 bulan 3,5. Kira-kira menurut ibu naik atau tidak? Naik. Tidak. Mana itu? Yang naik ngacau. Yang tidak ngacau. Ya. Oh, yang tidak berapa bu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang naik ngacau. Yang merasa tadi naik. Biasa dulu. 1, bilang ya berat badan lahirnya 3 kilo. Bulan Januari ini dia lahir ya, 1 Januari 2022 dia lahir 3 kilo, ASI eksklusif. Terus yang kedua, bulan pertama dia lahir nimbang pertama kali bulan Februari. Nah beratnya 3,5. Nah kira-kira naik atau enggak? Sudah sepakat? Naik? Enggak? Enggak? Jadi 3,5. Gimana bu? Ya jawabannya T ya, tetap dikatakan tidak naik ya. Ibu-ibu
Ini ada tulisannya KBM ya. Nah itu artinya kenaikan berat badan minimal ya. Minimal harus naik di situ. Untuk bulan pertama berapa? 800 gram. 800 gram pintar ya. Jadi tadi yang 3,5 dikatakan pintar ya. Di situ ya Bu. Ditanyakan lagi ASI eksklusifnya masih ASI apa campur Bu? Campur, berarti isi apa? Silang ya. Terus titiknya jangan lupa dititikin ya. Ditanyain kenapa kok nggak naik Bu? Sakit, pilek. Ini mau baca dari arah sini. Ya, berarti Ibu tulis tadi umpamanya pilek batuk ya. Ibu tulis di titiknya yang usia 1 bulan kan Ibu titik kan tadi. Ditulis pilek. Nulisnya di mana Bu? Ya ke atas. Ya jangan ke samping karena kalau ke samping nabrak bulan setelahnya ya. Jadi nulisnya pilek ke atas. Ya. Kayak gitu. Bulan 2 dia nggak nambah, otomatis kosong. Bulan 3 dia tinggal lagi, beratnya 5 kilo. Naik. Oh, ya NTOP ya Bu. Jadi dia dikatakan karena bulan kemarin kan dia nggak datang. Jadi kita nggak bisa ngerti dia tuh naik apa enggak sih kayak gitu ya. Jadi itu yang harus Ibu perhatikan ya NTOB-nya. Terus kebetulan ya dia turun bulan keempat tahu BBM bawah garis merah. Untuk yang satu ini ya BBM ini ya Bu yang di bawah sini. Yang hitam bawah garis hitam sekarang. Ya kalau yang main selama bawah garis merah ya. Nah itu untuk status gizinya. Tapi Ibu tetap perhatikan dia naik atau tidak. Jadi ada yang Bu. Bu, nah ini kan ada NTOB sebelahnya status gizi ya. Nah untuk NTOB cukup NTOB-nya aja. Kalau status gizinya itu boleh tulisin BBM, DK itu yang kuning ya. Terus baik B yang hijau ya. Jadi meskipun dia BBM, umpamanya bulan kemarin BBM umur 4 bulan berarti umpamanya 4 kilo ya. Terus bulan depannya cuman 4 kilo, terus dia jadi 4,5 tapi masih BBM. Jadi Ibu nanti nulisnya tetap N tapi sebenarnya tetap BBM karena dia sebenarnya secara naik tapi tetap BBM gitu ya. Jadi nanti ketika Ibu ngisi rumusnya ya, isi waktu laporan ini ya Bu, F1 ya yang sering isi. Nah, jadi nanti waktu ngisinya di sini itu saya nggak bingung. Kadang rumusnya itu ya Bu, D yang datang sama dengan N plus T plus O plus B ya. Jadi yang datang itu sama dengan yang naik. Yang di sini loh NTOB. Nah ini harusnya jumlahnya sesuai dengan yang datang. Oke, paham Bu? Ya, ini soalnya karena kita yang nggak sesuai selama ini laporannya. Yang
datang 10, yang naik 10, yang T 8. Loh, ini yang bener berapa kayak gitu loh ya. Jadinya saya juga memilahnya ranju. D yang datang sama dengan nanti jumlahnya ini NTOB ya. Un sama nanti dengan jumlah status gizinya. Umpamanya status gizinya yang BGM 1 tadi ya, yang datang 10, yang BGM 1, BK-nya 2, berarti kan gizi baiknya 7. Jadi totalnya sama kan, 10 kan? Nah, itu sama ya. Kapan Bu? Ya, biar laporannya kita benar semua ya. Bisa benar. Oh, ya. 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 Terus ibu-ibu sudah ya, ininya sudah paham? Ini nanti untuk grafik kalau anaknya mau mengetahui berat badan menurut umur. Jadi bisa tahu stunting atau enggak itu grafiknya yang seperti ini, yang panjang badan menurut umur ya. Panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Tetap ibu lihat yang perempuan atau laki, beda satu-satu ya. Terus Bu, saya mau nitip ibu-ibu kemarin kan sudah bagi PMB ya, tahun kemarin ya, biskuit kan kita dropping ya. Nah, ada yang saya kasih susu juga. Nah nanti ibu-ibu, ini saya cuma bawa 2 lembar aja, ini langsung untuk 1 desa. Ya, yang saya share di grup itu kan harus ngisi lewat internet ya, ngisi online. Kalau ibu bingung, ini saya bawakan yang sudah lembaran. Jadi ibu ngisi di sini. Ini kebetulan yang balita, nama balitanya siapa yang dapat PMB biskuit kemarin, yang BK atau BBM kemarin siapa? Bagi rata aku. Ya, itu harusnya balita kurus, BBM, itu sama dibagi rasa. Dapat, ada yang dapat aja. Kalau aku BBM ya kemarin apa ya? Ada. Nah, nanti yang BBM itu ibu kasih berapa kemarin? Nah, ini 2 tahun dari yang datang. Ya. Terus nanti yang dapat kemarin berapa, berarti tinggi badan nilainya berapa, sampai kondisinya terakhir dia dapat berapa. Jenis yang dapat itu apa? Biskuit, susu atau enggak sih? Di sini nggak dapat bahan lokal. Ya, bahan lokal itu telur dan lain-lain itu. Ibu kasih berapa? Berapa saset atau berapa kardus atau berapa karton? Ya, yang BGM tadi loh Bu ya. Nah, terus lama kematiannya berapa bulan, tingkat suka atau daya tarimanya gimana? Atau anaknya nggak mau, nggak doyan, ibu tuliskan di sini, ya. Sama juga untuk yang ibu hamil. Ada yang tanya ibu? Ya, itu sebagai PMT penipuan ya. Jadi kalau sebagai BBM itu untuk PMT pemulihan, untuk pemulihan status gizinya menjadi baik. Kalau yang ini untuk ibu hamil hampir sama. Ada yang ibu hamil ya? Ada kok kemarin. Nah, ini meja 4 penyuluhan Bu. Harusnya siapa Bu? Ada. Sampingnya nyuruh siapa Bu? Bu Bidan. Ya, jadi ibu-ibu di sini nggak usah bingung ya. Ibu menyuluhnya bisa secara kelompok atau mandiri bareng-bareng. Jadi yang begini nanti bisa ibu suluh kasih penyuluhan secara mandiri.
Terus habis itu materinya apa Bu? Nah ini ada contoh 12 materi yang bisa Ibu bawakan ketika penyuluhan secara kelompok. Jadi mungkin adik-adiknya ini kan lagi pada duduk nih ngantri, ya sambil dia ngantri main, ibunya Ibu kasih ilmu, ya mungkin bulan Januari bulan pertama Ibu kasih materi tentang pertumbuhan dan perkembangan balita. Itu isinya kayak manfaatnya ke posyandu, manfaatnya buku KIA, ya pertumbuhannya Ibu jelasin. Jadi pulang itu ibunya paham isiannya yang Ibu titik-titik tadi, nggak cuma pulang ya harus ditutup gitu aja ya. Gitu ya biasanya. Ya. Terus mungkin bulan Februari Ibu isi tentang makanan sehat untuk anak balita. Isinya mungkin bisa ASI, MPASI, ya ini yang sudah pelatihan PMBA bisa ini isi nomor 2 ya. Terus tentang anemia, nah ini hati-hati anemia pada anak. Terus gangguan akibat kekurangan yodium. Jadinya apa Bu? Kalau kekurangan yodium? Ya, pondok. Terus vitamin A untuk balita. Nah, ibu-ibu bisa mungkin ditukar sama yang nomor 2. Jadi waktu Februari Ibu sampaikan materi tentang vitamin A, manfaatnya dari vitamin A apa gitu. Itu ya, sampai pemanfaatan makanan yang penyuluhan, kesehatan ibu hamil, jenipot. Nah, banyak ya Bu ya. Ini contoh aja, maksudnya biar Ibu enak tiap bulan. Oh iya, di meja yang bagian meja 4 aku bulan ini mau ngasih penyuluhan ini deh, kayak gitu. Meja 4 jangan diem aja ya. Sama ini nggak ada yang meja 4. Ada sih tulisannya aja. Ya, sama ya semua. Nangis gitu. Ya. Ya, jadi mulai tahun ini kita perbaiki lagi ya Bu, biar meja 4-nya ada di sini. Nah, ini meja 5 pelayanan kesehatan. Ini dari dan desa biasanya bisa kasih imunisasi, pembagian vitamin A, obat cacing, oral, ada oral itu? Tidak ada. Ya wis, nanti umpamanya ada yang diare boleh minta ke puskesmas ya, atau ke polres saja. Ya ini contoh aja gambarnya pas untung budaya. Ya jadi di sini bisa bidan desa atau mungkin perawat desa yang kasih di meja 5, atau mungkin sama saya juga nggak apa-apa. Nah ini Bu, tindak lanjut setelah posyandu yang harusnya selama ini kita laksanakan ya. Ada nggak Bu pertemuan habis posyandu? Nggak ada. Ya, yang pertama melewati pengisian pencatatan. Ya, pencatatannya Ibu. Ya, ini Bu registernya dibaca di bawah. Jadi isi Bu, saya barusan bagikan ya. Ini ya Bu. Ini register bayi balita kita. Isi nggak? Isi. Isinya di mana Bu? Kapan Bu? Sampai siang sampai sore ngisi ini ya. Bu, sebaiknya ya kalau ngisi ini diusahakan urut dari yang paling tua. Ya, dari yang paling tua. Kalau di sini usianya bayi 11 sampai 0 sampai 11 bulan, berarti yang paling atas itu yang usia 11 bulan. Jadi ketika ada bayi baru lahir, dia masuk di bawahnya, gitu kan jadinya ngelihatnya enak ya. Semuanya lengkap, tanggal lahir, berat badan lahir, air, nama ayah, ibu, pertama kali timbang, umur, ya kayaknya semuanya sudah jelas ini. Oh ya,
Ini Bu, di bagian berat badan hasil penimbangan. Ini kan dalam satu kolom garis miring ya. Nah itu yang di atas berat badan, yang di bawah itu keterangan NTOB-nya. Oke, jangan tinggi badannya yang ditulis ya. Nah, terus nanti Ibu total di bawah sini. Jadi rekapannya ini nanti yang Ibu catat, yang Ibu laporkan ke kami. Jadi sinkron antara laporan ke sini dan laporan yang ke puskesmas, ya. Paham Bu? Paham atau ngantuk Bu? Antara Bu. Ya, jadi diisi NTOB-nya. Ya, sama nanti untuk bulan-bulan selanjutnya jangan lupa diisi bagian yang pink di belakang ini. Apa sudah Ibu isi? Ini semua sepakat nampok sama ya? Apa ini? Register ibu hamil ya. Ada masa satu pos gak ada yang hamil. Gak ada yang hamil. Paling tidak ibu gak ngaku. Ya kan dia periksa ya, jadi ibu bisa sarankan periksa sambil juga. Ini jadi ibu ngerti lah ada ibu hamil yang di sekitar wilayah Posyandu ya dengan. Meskipun saya yakin jarang yang datang ke Posyandu ya, tapi sebaiknya disarankan tetap datang ke Posyandu kan ada ibu bidan juga yang bisa sekalian periksa gitu ya. Jadi ininya ibu terisi ya, kayaknya semuanya suci semua, kayaknya masih masih yang tenang ya. Ya itu ya diisi. Nah, kalau yang biru ini rekapan Bu sebenarnya. Jadi diisi bulan Januari. Bulan Januari yang pengunjungnya 0 sampai 14 bulan. Nah, ini sama dengan rekapan yang di bawah tadi SKDN-nya. Totalnya sama. Yang lulus terus ibu hamil menyusui berapa di sini harusnya rekap di yang oh, ada yang belum tahu Bu sama Bu sama. Apa Bu? Mus itu wanita usia subur ya. Jadi wanita yang sudah biasanya menstruasi ya. Biasanya usia 12 tahun sampai nanti sebelum menopause ya. Kalau pus itu pasangan usia nah, jadi kalau pus itu yang ada suaminya. Kalau janda masuk apa? Janda masuk apa Bu? Ya, nanti ibu tetap data wanita usia subur. Ya, tapi kalau sudah menopause sudah nenek ya. Ya, jadi sebenarnya itu sasaran kita Bu. Ya, sebenarnya kok sasaran posyandu balita itu siapa aja sih? Selama ini kami balita aja ya. Ibu hamil, ibu wanita usia subur, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur, paling tidak ya. Jadi ibu pernah nggak sih ini bukunya dibaca-baca? Ini buku panduan kader posyandu. Nggak ada. Oh, posyandu di rumah yang penting berangkat jalan ya. Ya. Nah, sebenarnya panduan ibu-ibu semua tuh di sini. Materi penyuluhan pun ada di sini. Ibu tinggal ngapalin. Ini jam 4 tadi sesuaikan ini gitu. Itu ya Bu. Ya,
register Bali tanya usahakan lengkap ya sampai akhir ya, jangan lima saya juga sedih Bu ya Pak. Ini yang dikasih saya pinjami fotokopi aja ya Bu, soalnya terbatas ini tinggal berapa Bu ya. Ya, iya, nggak apa-apa Bu ya. Nanti saya tinggal jadi dulu, barangkali ada mau foto, mau kasih. Siapa tahu ada dari Bapak Lurah bisa memfotokopikan buku panduan di Posyandu. Ya mencetakkan nggak apa-apa seperti ya. Itu ya Bu. Terus selanjutnya apa yang dilakukan? Oh sudah. Kunjungan rumah Bu, dilakukan nggak Bu kunjungan rumah? Ya. Oh punya rumah kasih PNT. Yang BGM nggak bikin juri. Terima kasih PNT. Ya, sebaiknya Bu kunjungan rumah untuk balita yang beresiko. Jadi yang tidak hadir di Posyandu, yang BGM, yang beratnya nggak main-main terus, itu sebaiknya Ibu kunjungi. Ya, saya ada curhat ya sedikit. Ada balita tidak pernah datang ke Posyandu, tahu-tahu dirawat di rumah sakit umum daerah. Kondisinya fisik buruk. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai terjadi di Gemuruh ya. Jadi saya mohon yang tidak pernah datang ke Posyandu, Ibu lakukan kunjungi ya. Di telepon kenapa datang, boleh nggak saya datangi sebentar, paling tidak saya tahu berat badannya adik. Oh ya, saya takut betul yang seperti ini terjadi lagi ya. Cukup satu kali ini aja ya Bu ya, jangan sampai terjadi di desa Gemuruh. Terus, nah kalau ada yang masalah gizi tadi, Ibu boleh langsung rujuk ke puskesmas ya. Nanti boleh langsung ke gizi atau mungkin ke anak dulu ya. Terus nanti boleh kita kunjungan rumah. Nanti kalau ada yang BGM, ada yang nilainya tadi ya, yang kuning, yang merah, Ibu WA saya. Nanti kita kunjungi ke rumah, kan barangkali ada yang tidak berkenan untuk melakukan konseling di puskesmas gitu ya. Atau mungkin saya seperti desa Sawokrapat kemarin, saya lakukan seperti kelas BGM. Ya karena BGM-nya banyak, kita kumpulkan yang sama-sama BGM. Kan artinya apa? Mereka sama masalahnya, jadi mereka nggak minder, oh enggak kok aku sama-sama BGM. Jadi mereka lebih terbuka. Kenapa sih masalahnya anakku ini kok nggak naik-naik, kok BGM, itu mereka lebih terbuka. Tapi kalau di sini BGM-nya cuma sedikit, 2 ya kayaknya ya BGM-nya ya. Ibu berapa satunya tapi siapa ya? Ilmunya. Ya, nah nanti kalau cuma 1-2 ya kita kunjungi aja nggak apa-apa. Kalau banyak boleh nanti dijadikan 1 di podcast ketemuannya nggak apa-apa. Oke? Dan sudah punya nomor WA saya belum? Tidak. Paling tidak 1 pos punya nomor WA saya 1 ya. Nanti buat menghubungi kalau ada yang BGM, ada yang nilainya kuning, nilainya merah, gitu ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam saya menyampaikan materi ada kesalahan dan kekurangan sedikit. Nanti apabila ada yang masih kurang jelas bisa WA nomor saya, atau ini nanti materinya saya tinggal saya kopikan aja di sini. Kalau tadi kan videonya sebenarnya panjang Bu, tapi karena mempersingkat waktu pembuatan, jadi kita stop aja yang penting-penting aja. Oke? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu yang kami hormati, monggo sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, kita menunggu Bapak Ketua DPR dari Kabupaten Sidoarjo masih perjalanan. Ya, monggo selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Yang belum tanda tangan, disilakan untuk tanda tangan ya. Ya apa kok ah? Sebentar nggih. Niki acara dilanjut kalian DPR nggih. Ada